Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unuk binti Adam merupakan salah satu dari anak Nabi Adam alaihissalam yang sampai hari ini masih menyimpan banyak misteri. Nabi Adam dianugerahi keturunan yang selalu kembar dengan 20 kali melahirkan. Jumlah anak Nabi Adam alaihissalam 20 perempuan dan 20 laki-laki. Sebuah riwayat lain menyebutkan 120 kali melahirkan dan selalu kembar. Riwayat lain lagi menyebutkan 25 kali melahirkan, 24 kembar dan 1 tunggal dengan jenis kelamin perempuan. Dan berikut ini adalah sebuah riwayat yang mengisahkan tentang raksasa besar keturunan Nabi Adam yang hidup selama 3600 tahun pada 3 zaman Nabi. Dan perlu diingatkan di awal bahwa kisah berikut ini adalah kisah Israiliyat yang mana kita tidak dianjurkan untuk meyakini sepenuhnya. Jadi cukup ambil hikmahnya saja dan simak video ini sampai akhir hanya di channel Unuk binti Adam. Satu-satunya keturunan Nabi Adam alaihissalam yang lahir tunggal, ia adalah Unuk binti Adam. Ia memiliki ciri-ciri yang unik, yakni dengan 2 kepala. Sebagaimana kepalanya terdapat pada masing-masing bahunya, yakni kiri dan kanan. Kemudian ciri berikutnya memiliki 20 jari tangan, yakni pada setiap telapak tangannya masing-masing memiliki 10 jari. Ia juga memiliki kuku-kuku yang panjang dan bengkok. Siti Hawa dengan jiwa keibuannya tetap merawatnya hingga ia dewasa. Hingga terjadilah peristiwa pembunuhan pertama di bumi, yakni Qabil membunuh Habil. Atas peristiwa tersebut, Qabil meninggalkan gunung dan menempati lembah. Maka terpisahlah kedua kelompok anak Nabi Adam dengan balada yang berbeda. Kelompok yang beriman bersama Nabi Adam dan Siti Hawa menempati gunung atau puncak, sementara Qabil dan anaknya yang tersesat menempati lembah. Unuk meninggalkan puncak. Siti Hawa memperlakukan anaknya dengan adil. Ia merawatnya agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menjadi ciri keturunannya yang mendiami puncak, sementara yang senang melanggar perintah Allah menempati lembah. Saat tumbuh dewasa, Unuk binti Adam bergabung dengan Qabil. Awal kisahnya, ketika Nabi Adam alaihissalam meninggal, maka seluruh keturunannya menangis selama 7 hari 7 malam karena duka. Melihat hal tersebut, maka setan memasuki mereka dan menggoda mereka, merayu anak-anak Nabi Adam yang ada di lembah. Sebab perangai anak Nabi Adam di lembah tersebut mudah tergoda oleh setan. Iblis menawarkan untuk menghibur mereka dengan musik. Maka dari sinilah bermula musik berupa seruling, dan suara suling tersebut terdengar sangat jauh hingga ke puncak. Mereka yang sedang berduka tiba-tiba menjadi heran dengan suara yang aneh tersebut, mendayu-dayu dan sesekali dengan suara yang menyayat jiwa mereka. Mereka yang ada di gunung terperanjak, namun mereka tetap bisa mengontrol diri. Kecuali Unuk binti Adam, dengan hati bergejolak, ia meninggalkan puncak dan menuju lembah bergabung bersama Qabil dan saudaranya yang lain. Ia menikmati musik dan tarian. Maka dari sinilah bermula pertemuan Unuk dengan banyak lelaki yang memiliki perangai buruk seburuk Qabil. Sifat Unuk yang paling menonjol adalah melakukan perzinaan. Sebagaimana dalam riwayat dikatakan bahwa setiap kali Unuk bertemu dengan laki-laki, maka dia melakukan hubungan tanpa dasar ajaran dan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari banyak laki-laki, akhirnya Unuk hamil dan tidak ketahuan keturunan siapa anak yang dikandungnya itu. Maka disinilah awal mula perzinahan. Anak dari Unuk binti Adam. Dari hasil perzinaan tersebut ternyata Unuk hamil, namun tidak diketahui siapa ayah dari anak dalam kandungannya itu, sebab banyak lelaki yang telah tidur dengannya. Unuk sebenarnya memiliki rupa yang tidak cantik, sebagaimana saudara perempuannya yang hidup di puncak. Perlu diketahui bahwa yang tinggal di puncak dan lembah memiliki perbedaan lain. Keturunan Nabi Adam yang di puncak, anak lelakinya tampan-tampan dan anak perempuannya tidak cantik termasuk Unuk. Sementara yang di lembah, anak lelaki keturunan Nabi Adam tidak tampan, namun anak perempuannya cantik-cantik. Jika melakukan perbandingan dengan hal ini, maka Unuk yang tidak cantik dengan posturnya yang lain dari yang lain seharusnya tidak mampu memikat hati lelaki. Akan tetapi Unuk binti Adam mempelajari ilmu sihir dari setan. Maka dari sinilah bermula ilmu pelet atau sihir untuk memikat lawan jenis. Peristiwa kehamilan Unuk, akhirnya ia melahirkan anak lelaki bernama Wajah atau Auj atau Uwaj bintu Unuk. Nasabnya ke ibunya,
karena tidak mereka ketahui siapa ayahnya. Atas perbuatannya yang melakukan maksiat, maka Siti Hawa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anaknya tersebut, yakni Unuk, segera lenyap dari muka bumi. Maka Allah utus singa yang sangat besar yang melebihi ukuran gajah. Singa itu menyerang Unuk, merusak seluruh badannya. Maka inilah kematian manusia pertama yang disebabkan oleh binatang. Wajah atau Auj ibn Unuk binti Adam, sang raksasa. Wajah Ibn Unuk memiliki tinggi 23.000 hasta dan lebar 3.333 hasta. Dalam sebuah riwayat dikatakan usianya sampai 3.600 tahun dan dia hidup pada 3 masa kenabian, yakni Nabi Adam, Nabi Nuh, hingga Nabi Musa alaihissalam. Jika tinggi badannya dikonversikan ke dalam meter, maka tingginya mencapai 9.660 meter atau 9,6 km dengan lebar badan 1.399 meter atau 1,3 km. Dalam berbagai riwayat umum menyebutkan bahwa Auj ibn Unuk merupakan raksasa yang sangat besar. Ketika ia duduk di atas gunung besar, maka tangannya menjulur ke samudra yang luas dengan tinggi mencapai awan. Jika ia hendak makan, maka ia cukup mengambil ikan di laut, lalu memanggangnya ke matahari. Dan saat hendak minum, maka ia cukup meminum langsung pada awan. Ia senang melakukan kerusakan. Ketika ia tidak menyukai sekelompok negara, maka ia buang air kecil hingga menenggelamkan negeri tersebut. Karena banyak penduduk yang ketakutan, maka ia dijadikan sebagai pemimpin sebuah negeri Ariha atau bagian dari Palestina. Wajah bin Unuk dan Nabi Nuh alaihissalam. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Auj bin Unuk membantu Nabi Nuh alaihissalam dalam membuat bahtera yang besar untuk menampung pengikutnya. Auj bin Unuk mendapatkan tugas mengangkut kayu-kayu tersebut untuk Nabi Nuh alaihissalam yang sedang merakit perahu terbesar sepanjang masa. Dan ketika terjadi banjir besar, Nabi Nuh alaihissalam naik ke bahtera kapal tersebut. Seluruh penduduk negeri ikut tenggelam oleh terjangan banjir. Namun Auj tidak tenggelam sebab air hanya sampai pada lututnya saja. Pembebasan Bani Israel dari kesesatan. Auj atau Wajah ibn Unuk binti Adam hidup hingga zaman Nabi Musa alaihissalam. Saat Nabi Musa membebaskan kesesatan Bani Israel di negeri Palestina, negeri Ariha menjadi target Nabi Musa alaihissalam. Dan negeri tersebut dipimpin oleh Wajah bin Unuk. Maka Nabi Musa alaihissalam mengirimkan pasukan, namun hanya sekali serangan dengan menggunakan batu, seluruh pasukan Musa telah tewas, kecuali tersisa 1 orang saja. Wajah hendak membunuhnya juga, namun istrinya melarang dengan berkata, "Lepaskan saja pasukan itu wahai suamiku, kelak ia akan bercerita kepada kaumnya dan menceritakan tentang kehebatan kita hingga ia ketakutan." Maka pasukan yang tersisa itu menyampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan ketika Nabi Musa mendengar cerita tersebut, maka Nabi Musa memerintahkannya agar tidak menceritakan kepada pasukan lainnya. Namun karena pasukan tersebut yang juga kaum Israel yang tidak amanah, maka ia pun menceritakan kepada yang lainnya hingga benar-benar pasukan lainnya ketakutan. Maka ketika mereka diperintahkan untuk kembali berperang, maka mereka menjawab, "Wahai Musa, kalau kamu berperang, maka peranglah berdua. Kami tidak mau melawan Wajah." Nabi Musa berhadapan dengan Wajah. Saat Nabi Musa memasuki area Ariyah atau Arya, maka Wajah mengambil batu dan hendak menyerang pasukan Nabi Musa bersama pasukannya. Namun Allah mengirim burung yang besar dan melempar menggunakan batu ke leher Wajah. Pada kisah lain menyebutkan bahwa Allah mengirimkan burung hudhud berpelatuk besi dan mematuk leher dan bahu Wajah hingga ia tersungkur, dan Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya hingga wajah si buruk rupa tersebut menemui ajalnya. Sahabat beriman, sebagai umat Islam, kita harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis maupun pendapat ulama yang memiliki keabsahan tulisan yang terpercaya. Sudah ditekankan di awal video bahwa kisah ini merupakan kisah Israiliyat yang tidak dianjurkan untuk diyakini sepenuhnya akan kebenarannya. Namun cukup dijadikan pengetahuan dan diambil hikmahnya saja. Mengenai kisah tersebut, sebenarnya memang ada beberapa ulama yang meragukan akan kebenarannya. Sebab bagaimana mungkin Allah membiarkan selamat Wajah bin Unuk yang kafir, fasik, keras kepala dan sombong itu, sementara Allah Ta'ala mencelakakan anak Nabi Nuh karena kekafirannya, anak seorang Nabi umat dan pemimpin orang-orang beriman pada saat itu. Juga bagaimana mungkin Allah membiarkan selamat Auj bin Unuk dengan sifat-sifatnya yang keji tersebut, sementara Allah tidak memberi rahmat kepada seorang pun yang tidak naik kapal bersama Nabi Nuh, tidak memberi rahmat kepada ibu bayi dan juga tidak kepada bayinya.
Dan bagaimana mungkin wajah bin Unuk bisa selamat? Sedangkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi." Al-Quran Surat Nuh ayat 26. Maka berdasarkan ayat tersebut, maka itu sangat jelas bahwa saat banjir pada masa kepemimpinan Nabi Nuh alaihissalam, tidak ada satupun orang kafir, fasik dan sombong yang tersisa. Maka dari itu, kita cukup mengambil hikmahnya saja, dan tentang kebenarannya, maka kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha mengetahui segala-galanya. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.